Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua, memberkahi kita semua. Di siang yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui Suara Al-Furqan, yaitu untuk melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bahja Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga disyarah oleh beliau. Dan kita sudah sampai kepada hadis ke-25 atau masih dalam penjelasan hadis ke-25, yaitu hadis Malik ibn Huwairis tentang hukum-hukum seputar sholat. Sebelum kita lanjutkan penjelasan Syekh As-Sa'di terkait hadis Malik ibn Huwairis, kita akan membaca ulang hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Malik ibn Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Malik bin Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, dan jika telah datang waktu salat, maka hendaknya salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwasanya hadis ini terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama, perintah Nabi SAW agar kita sholat sesuai dengan sholat Nabi SAW atau sebagaimana Nabi SAW sholat, atau hadis ini sebagai dalil secara umum tentang sifat sholat Nabi, dalil secara umum tentang wajibnya kita untuk sholat sebagaimana atau sesuai dengan sholatnya Nabi SAW, karena kita telah mengetahui bersama bahwasanya diterimanya suatu ibadah, diantaranya sholat, tidaklah cukup hanya dengan bermodalkan ikhlas. Maka di antara syarat diterimanya ibadah seperti sholat adalah mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan arahan Nabi SAW. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya secara umum dan juga kepada sahabat
sahabatnya yaitu Malik bin Huwairis dan rombongan beliau yang berasal dari luar kota Madinah. Karena hadis ini di antara wasiat Nabi SAW khususnya kepada beberapa sahabat yang tinggal di luar Madinah, yang mana mereka datang ke kota Madinah dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka ingin mempelajari Islam langsung kepada Nabi SAW, yang disebutkan dalam suatu riwayat bahwa mereka tinggal di Madinah selama 20 hari 20 malam. Kemudian setelah mereka merasa kangen atau rindu dengan keluarga mereka, mereka pun pamit kepada Nabi SAW, dan Nabi pun SAW mewasiatkan kepada mereka dengan 3 wasiat yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, agar mereka sholat sebagaimana Nabi SAW sholat. Tentunya selama 20 hari mereka tinggal di Madinah, mereka bisa melihat bagaimana Nabi SAW melakukan sholat. Mereka telah mengetahui ilmu tentang sifat sholat Nabi SAW langsung dari Nabi SAW, melihat langsung dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengingatkan agar mereka mempraktekkan sebagaimana yang mereka lihat ketika mereka sholat, ketika mereka melihat Nabi SAW sholat. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini secara khusus Rasulullah SAW tujukan kepada sahabat Malik bin Huwairis beserta rombongannya yang berasal dari luar kota Madinah. Dan wasiat kedua dalam hadis ini, wa idza hadratis shalah falyu'addil lakum ahadukum. Dan jika telah datang waktu salat, maka hendaknya salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan. Di sini terdapat faidah, yaitu tentang syariat adzan, dan keutamaan adzan. Bahwasanya adzan adalah perintah Nabi SAW. Dan di antara keutamaan adzan adalah syiar atau pertanda masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Kita tahu bahwasanya di antara syarat diterimanya sholat adalah masuknya waktu sholat. Maka bagaimana cara mengumumkan kepada kaum muslimin tentang datangnya waktu sholat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan adzan. Dan bagian kedua ini atau kalimat kedua ini dari hadis ini telah kita bahas, telah kita baca penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah pada pertemuan sebelumnya. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang kalimat ketiga dari hadis ini, atau urutannya dalam penjelasan Syekh Sa'di adalah yang kedua, yaitu pada kalimat wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Nanti kita akan melihat bagaimana penjelasan Syekh Sa'di terkait perintah ini. Apakah perintah ini berlaku mutlak tentang kriteria seorang menjadi imam, apakah yang paling tua, ataukah ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya kriteria yang paling tua bukanlah kriteria utama atau yang paling afdal. Insya Allah kita akan baca penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Langsung saja, kata Syekh Sa'di rahimahullah, al-jumlah ats-tsaniyah qauluhu wal ya ummakum akbarukum fihi wujubu sholatil jamaah. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah mulai menjelaskan kalimat ketiga atau kalimat kedua menurut Syekh Sa'di, karena Syekh Sa'di memulai syarah beliau atau penjelasan beliau terkait hadis ini dari kalimat kedua, yaitu pada kalimat wa idza hadratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Karena salat jamaah atau salat ditegakkan setelah masuknya waktu salat, dan masuk waktu salat atau diantara cara untuk mengetahui waktu salat adalah dengan mendengarkan adzan. Maka beliau mengawali dengan
dengan keutamaan adzan, dengan bab atau dengan penjelasan tentang adzan atau hukum-hukum seputar adzan. Maka yang kedua, sebelum kita mendengar penjelasan Syekh Sa'di terkait sifat sholat Nabi SAW, maka perlu kita ketahui tentang hukum-hukum seputar sholat jamaah atau seputar imam. Karena itu beliau pada kitab ini, atau pada hadis ini, beliau mengawali tentang hukum-hukum seputar imam. Setelah beliau menjelaskan hukum-hukum seputar adzan, beliau jelaskan di sini hukum-hukum seputar imam sebelum beliau menjelaskan tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, al-jumlah as-saniyah, kalimat kedua atau kalimat ketiga, qauluhu wal ya ummakum akbarukum. Sabda Nabi SAW, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua. Di sini terdapat faidah, yaitu wujubul sholatil jamaah, wajibnya sholat jamaah. Jadi beliau Syekh Sa'di mengambil faidah dari sabda Nabi SAW, wal ya ummakum akbarukum, mengambil suatu faidah bahwasanya sholat jamaah itu wajib, bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Karena tadi telah kita jelaskan bahwasanya Malik ibn Huwairis, beliau datang beserta rombongannya ke kota Madinah dalam rangka thalabul ilm, thalabul ilm. Maka ketika beliau pamit beserta rombongan beliau, maka Nabi SAW mewasiatkan kepada beliau, ketika datang waktu sholat, hendaknya dikumandangkan adzan. Kemudian yang kedua, hendaknya salah satu di antara mereka menjadi imam. Yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Sholat jamaah itu wajib, dan sholat jamaah itu membutuhkan imam. Karena gak mungkin Nabi SAW menyuruh mereka untuk sholat begitu saja tanpa mewasiatkan kepada mereka, khususnya terkait siapakah yang pantas menjadi imam. Maka di sini Nabi SAW menyuruh hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara mereka. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa salat jamaah itu wajib. Dan banyak sekali hadis-hadis atau nas-nas yang menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu wajib, khususnya bagi kaum muslimin, bagi laki-laki. Di antaranya adalah terkait perintah salat khauf. Terkait salat khauf, salat yang dikerjakan ketika dalam keadaan perang. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, meskipun Nabi SAW dalam keadaan perang dengan orang-orang kafir, beliau tetap melakukan sholat berjamaah bersama para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya dalam keadaan yang mencekam, dalam keadaan perang saja diwajibkan untuk sholat jamaah, lebih-lebih dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman tentunya lebih wajib, lebih utama. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya hukum sholat jamaah adalah wajib menurut sebagian pendapat para ulama, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah, adalah perintah Nabi SAW kepada seorang sahabat yang buta. Nabi SAW pernah memerintahkan kepada seorang sahabat yang buta untuk sholat jamaah. Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, apakah engkau mendengar adzan? Dia menjawab, iya. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa yang dapat membantu dia, menuntun dia ke masjid. Tapi meskipun demikian, Nabi SAW tetap menyuruh sahabat yang buta tersebut untuk hadir ke masjid dalam rangka sholat jamaah selama dia mendengar adzan, mendengar suara adzan. Dan di antara dalil yang lainnya menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu wajib adalah peringatan atau ancaman dari Nabi SAW terkait orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Nabi SAW sampai-sampai mengancam mereka dengan akan membakar rumah-rumah mereka.
Ini ancaman yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat memperhatikan sholat jamaah, dan disitulah sebagian para ulama diantaranya adalah Syekh Sa'di memilih pendapat bahwasanya sholat jamaah adalah hukumnya wajib. Maka bagi siapa saja yang muslim laki-laki, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Setelah kita mendengarkan adzan dimanapun kita berada, maka bergegaslah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat jamaah. Karena sholat jamaah adalah hukumnya wajib bagi laki-laki, dan bahkan pahalanya lebih besar. Sholatul jamaati afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 20 atau 27 derajat. Dalam riwayat ini 25 derajat, menunjukkan pahala yang akan didapat oleh orang yang sholat secara berjamaah itu lebih besar dibandingkan orang yang sholat dalam keadaan sendiri. Maka kita sebagai seorang muslim laki-laki berusaha untuk senantiasa sholat berjamaah selama kita sehat dan tidak ada udzur syar'i, maka wajib sholat berjamaah. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa anna aqallaha imamun wa ma'mum. Minimal ditegakkannya sholat jamaah yaitu apabila terdiri dari imam dan makmum. Jadi sah sholat jamaah apabila terdiri dari dua orang, satunya sebagai imam dan satunya sebagai makmum. Sebab Nabi SAW pernah sholat malam, kemudian diikuti oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana ketika itu beliau berdiri di samping kiri Nabi SAW. Kemudian Nabi memindahkan beliau ke arah kanan. Ini menunjukkan bahwasanya sah sholat jamaah meskipun hanya terdiri dari dua orang, satu imam dan satu makmum. Dan di antara sifatnya atau caranya adalah yang makmum berada di samping kanan imam. Makmum berada di samping kanan imam secara sejajar, meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan imam lebih maju sedikit. Dan pendapat yang kita pilih adalah imam sejajar dengan makmum, sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa annal aula bil imamati aqwamuhum bi maqsudil imamah. Dan bahwasanya yang paling afdal, yang paling utama menjadi imam adalah orang yang lebih mengetahui maksud dari atau maksud disyariatkannya atau ditunjuknya seorang menjadi imam atau tujuan sholat berjamaah. Jadi yang paling utama menjadi imam adalah orang yang mengetahui maksud disyariatkannya imamah, itu sholat jamaah atau ditunjuknya seorang menjadi imam. Mana dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijratan aw islamah. Hendaknya menjadi imam di antara suatu kaum adalah yang paling sanggup atau yang paling mampu membaca atau mengetahui kitabullah, yang paling hafal, yang paling memahami kitabullah. Ini kriteria pertama. Kriteria pertama, seorang yang layak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling mengerti kitabullah,
yang paling mengerti kitabullah. Jadi nggak cukup dia hanya bisa membaca Al-Quran saja, tapi dia juga tahu apa atau hukum-hukum yang berkaitan dengan imam, karena dia akan memimpin jamaah, maka selayaknya dia mengetahui hukum-hukum tentang sholat, hukum-hukum tentang sholat. Maka di sini kriteria pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling mengerti, yang paling bagus, yang paling hafal terhadap kitabullah, yaitu Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa'a, dan jika mereka sama dalam membaca Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, maka kriteria kedua fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling mengetahui di antara mereka dalam masalah sunnah. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang hafalannya sama, bacaannya pun sama-sama bagus, sama-sama mengerti tentang sholat, hukum-hukum sholat, sehingga layak menjadi imam. Dan tentunya tidak mungkin keduanya maju menjadi imam, harus salah satu. Karena Nabi SAW mengatakan wal ya'ummakum akbarukum, yang paling tua. Tapi di sini ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya tidak selamanya yang paling tua itu layak menjadi imam. Maka kriteria yang paling diutamakan adalah yang paling mengetahui, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, Dan jika dua orang tersebut sama dalam urusan bacaan, dalam urusan hafalan, maka di sini Nabi SAW menyebutkan fa'alamuhum bisunnah, maka yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi SAW, khususnya sunnah tentang sholat, hukum-hukum tentang sholat, itulah yang dikedepankan, itulah yang layak menjadi imam. Selanjutnya fa in kanu fi sunnati sawa'an, dan jika mereka dalam urusan sunnah, dalam kapasitas mengetahui sunnah sama, fa aqdamuhum hijratan au islaman, maka yang paling dahulu Islamnya, yang paling dahulu hijrahnya, dalam riwayat lain au islam, atau yang paling dahulu Islamnya. Karena bisa jadi terjadi persamaan dari sisi bacaan sama, dari sisi hafalan sama, dari sisi pengetahuan tentang sunnah Nabi SAW sama, maka dilihat yang paling dahulu Islamnya atau yang paling dahulu hijrahnya. Kalau kita perhatikan hadis ini, tentunya hadis ini beliau tujukan kepada para sahabat yang tentunya mereka hampir sama-sama atau kebanyakan paham tentang isi Al-Quran, karena mereka menjumpai zaman Nabi SAW, menjumpai bagaimana Al-Quran itu turun, asbab nuzulnya. Mereka lebih mengetahui Al-Quran daripada kita, sehingga bisa jadi terjadi kesamaan dari sisi hafalan, dari sisi bagusnya bacaan. Kalau Nabi SAW di akhir hadis ini mengatakan fa'aqdamu hijratan, yang paling dulu hijrahnya, sehingga bisa diketahui mana para sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang masuk Islam duluan, atau para sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Ini kalau terjadi dalam seorang atau dalam masyarakat, orang yang sama dalam urusan bacaannya, dalam hal hafalan, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Syarhul Mumti bahwasanya hadis ini berlaku apabila
tidak ada waliul amr. Tidak ada waliul amr yang menentukan siapa yang berhak menjadi imam. Siapa yang berhak menjadi imam. Karena sebagian masjid atau sebagian negara menentukan yang layak menjadi imam sesuai dengan kriteria yang dipilih oleh waliul amr. Dan jika tidak ada waliul amr yang menentukan atau menunjuk langsung siapa yang layak menjadi imam, maka kriterianya dikembalikan kepada hadis ini. Atau keumuman hadis wal ya ummakum akbarukum. Wal ya ummakum akbarukum. Karena kalau kita kembalikan ke masyarakat, kebanyakan yang paling tua. Karena susah kalau kita tentukan ketika di musola misalnya yang mayoritas orang awam, maka kebanyakan mereka menunjuk yang paling tua, yang paling tua. Padahal yang diutamakan oleh Nabi SAW yang paling bagus bacaannya, Karena itu para ulama di sini terdapat khilaf di antara para ulama terkait makna aqra'uhum li kitabillah. Karena bisa jadi ada dua orang yang berbeda kemampuannya. Dari sisi bacaan kurang, tapi dari sisi pengetahuan tentang hukum-hukum sholat dia lebih alim daripada yang kedua, yang hanya sekedar bagus bacaannya, bagus tajwidnya, banyak hafalannya. Maka di sini ada dua pendapat. Yang pertama, didahulukan yang paling bagus bacaannya. Mereka berpedoman dengan zahir dari hadis ini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya. Terlebih dalam sholat ada rukunnya, yaitu rukun diantaranya adalah membaca surat Al-Fatihah. Di antara rukun-rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kalau misalnya kita tinggalkan rukun ini, maka batallah sholat kita. Dan jika seorang imam tidak bagus bacaannya, terutama surat Al-Fatihah, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Ini juga berkaitan dengan masalah apabila seorang imam lupa ayat dalam surat Al-Fatihah, apakah bisa mempengaruhi sholatnya? Ini juga ada khilaf di antara para ulama, dan mayoritas berpendapat bahwasanya sholatnya batal, karena Al-Fatihah adalah rukun sholat, rukun sholat. Maka jika seorang imam lupa surah Al-Fatihah, maka wajib baginya untuk mengulangi sholatnya. Tapi kalau lupa bacaan surat atau satu ayat dalam satu surat, maka boleh baginya untuk langsung ruku, karena membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan termasuk wajib atau rukun sholat. Pendapat kedua terkait makna aqra'uhum li kitabillah adalah yang paling mengetahui tentang kitabullah, yang paling afqah, yaitu yang paling memahami hukum-hukum sholat. Karena bagaimana mungkin seorang yang bacaannya bagus, tapi dia tidak mengerti hukum-hukum seputar sholat. Ketika dia lupa atau dia menambahkan satu rakaat, padahal di situ disyariatkan sujud sahwi, tapi dia tidak mengetahui hukum-hukum sholat. Atau ketika dia batal dan tidak mengetahui apakah lanjut ataukah tidak, maka ini akan bisa merusak jamaah. Maka di samping dia sebagai aqra', orang yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, maka diharuskan bagi seorang imam juga mengetahui hukum-hukum sholat.
sehingga ketika terjadi kesalahan maka dia bisa mengetahui solusinya atau hukumnya, atau bisa digandingkan dengan makmum yang di belakangnya, sehingga tidak membatalkan sholatnya. Ini terkait makna aqra'uhum li kitabillah. Maka kesimpulannya adalah tidak cukup seorang hafalannya banyak atau bacaannya bagus, tapi selayaknya bagi seorang imam mengetahui hukum-hukum sholat. Selanjutnya beliau katakan fa idza kanu mutaqaribin kama fi hadzal hadis kana al-awla minhuma akbaruhuma. Dan jika mereka setara dalam hal qiraah atau bacaan atau hafalan, atau setara dalam pengetahuan terhadap sunnah Nabi SAW, atau setara atau sama-sama hijrahnya, sama-sama Islamnya sejak kecil sudah Islam, maka di sini baru kita amalkan sabda Nabi SAW, wal ya ummakum akbarukum, yang paling tua di antara kalian. Wal ya ummakum akbarukum. Jadi, ketika kita tidak bisa mentarjih, memilih mana di antara mereka yang paling afdol, yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, paling faqih dalam hukum-hukum sholat, dalam pengetahuan terkait hukum sholat, terkait sunnah-sunnah Nabi SAW, yang paling dahulu Islamnya, maka kita tunjuk yang paling tua di antara mereka, yang paling tua di antara mereka. Fa inna taqdimal akbari masyru'un fi kulli amrin tuliba fihi tartib. Kata Syekh Sa'di di sini, karena mendahulukan yang paling tua adalah perkara yang disyariatkan pada segala sesuatu yang dituntut padanya tartib, atau sesuatu yang dituntut padanya tartib atau berurutan. Dengan syarat idza lam yakun lis-shaghiri mazidu fadlin. Jika orang yang lebih mudah tidak ada padanya keutamaan atau kelebihan. Dan jika yang lebih mudah lebih bagus bacaannya misalnya, atau lebih banyak pengetahuannya terkait sunnah Nabi SAW, atau lebih faqih dalam urusan sholat, sedangkan yang lainnya meskipun lebih tua tapi bacaannya kurang bagus, banyak salah tajwidnya misalnya, maka ketika saat itu yang lebih mudah didahulukan. Karena Nabi SAW mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Dan juga berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, yaitu kabir. Dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Abi Hasmah. Yang mana ada dua sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ingin bertanya kepada Nabi SAW dalam suatu urusan. Kalau nggak salah sahabat Abdurrahman ibn Abi Hasmah, ibn Sahal ibn Abi Sahmah, dan Huwaisah ibn Mas'ud. Maka Nabi SAW memerintahkan atau menasihati kepada mereka, karena masing-masing pengen duluan bertanya kepada Nabi SAW. Masing-masing dari dua orang bersaudara ini, atau dua orang ini, ingin lebih dahulu bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada keduanya, kabir, yang lebih tua, yang lebih tua. Hendaknya yang duluan bertanya adalah yang lebih tua. Maka secara hukum asal dalam segala urusan itu didahulukan yang lebih tua, yang lebih senior. Dalam segala urusan, dalam urusan fatwa, kecuali apabila ada dari kalangan junior yang lebih mumpuni ilmunya,
maka ketika saat itu boleh. Sebagai para ulama menambahkan dengan syarat dapat izin dari yang senior. Dapat izin yang lebih senior, dari orang yang lebih senior. Maka maksud dari sabda Nabi SAW, wal ya ummakum akbarukum di sini, dan hendaklah yang paling tua menjadi imam setelah mengetahui apakah di antara jamaah ada yang paling bagus hafalannya, paling banyak hafalannya, paling mengerti tentang hukum sholat, mengerti tentang sunnah Nabi SAW. Dan jika tidak diketahui, maka yang dicari adalah yang lebih tua, yang lebih tua. Selanjutnya, wa idza tarattabatis salatu bi imamin wa ma'mumin. Dan jika salat telah terdiri dari imam dan makmum, fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Maka hendaknya imam itu diikuti. Hendaknya imam itu diikuti. Dengan dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, inna maju'ilal imam liyutamma bihi, wa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan agar diikuti. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Dan apabila imam rukuk, maka rukuklah. Dan jika imam bangkit dari rukuknya atau mengangkat kepalanya dari rukuk, maka angkatlah atau bangkitlah dari rukuk. Dan jika imam mengatakan sami Allah man hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Tidak boleh mendahului imam atau membersamai imam. Karena itu Syekh Sa'di mengatakan fa idza kabbara man wara'ah. Dan jika imam bertakbir, maka yang di belakang pun ikut takbir. Wa idza raka'a wa sajada wa rafa'a tabi'ahu man ba'dahu. Dan jika seorang imam rukuk, sujud atau bangkit dari rukuk maupun bangkit dari sujud, maka yang di belakangnya pun mengikutinya. Wa yunha an muwafaqatihi fi af'alis sholati. Dan dilarang membersamai atau menyamai gerakan-gerakan imam dalam sholatnya. Af'alihi fi af'alis sholah, bukan fi aqwalis sholah. Sini dikatakan wa yunha an muwafaqatihi fi af'alis sholah. Dan dilarang membersamai imam atau menyamai imam dalam gerakan-gerakan sholat. Misalnya imam takbir, sama takbirnya dengan takbirnya imam. Ini menurut penjelasan para ulama hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Wa amma musabaqatuhu. Adapun mendahului imam. Kalau yang pertama mutaba'ah, hukumnya wajib mengikuti imam. Yang kedua muwafaqah, membersamai atau menyamai imam, hukumnya makruh. Sedangkan yang ketiga wa amma musabaqatuhu, adapun mendahului imam. Wa taqaddum alaihi fi ruku'in aw sujudin, mendahului imam dalam rukuk maupun sujud, aw khafdin aw raf'in, atau dalam menunduk atau mengangkat kepala, fa inna dzalika haram, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi mendahului imam hukumnya haram. Sedangkan membersamai, menyamai imam hukumnya makruh. Karena itu Syekh As-Sa'di di sini menyebutkan wa yunha an muwafaqati. Sedangkan ketika beliau sebutkan tentang mendahului imam, beliau katakan haram. Menunjukkan mendahului imam itu hukumnya lebih berat dibandingkan menyamai imam atau membersamai imam. Karena di sini dengan jelas beliau katakan fa inna dzalika haram.
mubtilun lis-shalah, dan dapat membatalkan salat. Jadi mendahului imam dapat membatalkan salat. Sedangkan membersamai atau menyamai gerakan imam tidak sampai membatalkan salat. Tapi hukumnya makruh. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kita dilarang atau haram hukumnya menyelisihi atau mendahului imam adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibagi oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, amma yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu ay ibaddilallah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Di sini terdapat ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyelisih imam atau yang mendahului imam. Kata Nabi SAW, amma yakhsha ahadukum, tidakkah salah satu di antara kalian khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah Subhanahu akan ganti rupanya, Allah akan ganti kepalanya seperti khimar, seperti keledai. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendahului imam. Allah ancam kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan ganti dia kepalanya atau rupanya seperti rupa keledai. Seperti rupa keledai. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya ancaman ini bisa jadi terjadi di dunia. Allah ganti, Allah rubah rupanya menjadi rupa keledai. Sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala pernah merubah suatu kaum dari kaum Yahudi, dari kalangan Yahudi, yang mana mereka meninggalkan ibadah, yaitu ibadah sholat Sabtu, karena mereka disyariatkan sholat setiap pekan atau beribadah di hari Sabtu. Maka Allah Subhanahu wa taala merubah rupa mereka menjadi kera dan babi. Maka bisa jadi seorang dirubah di dunia, atau bahkan dirubah di dunia dan di akhirat. Wal iyadu billah. Maka di sini bisa kita kesimpulan bahwasanya ada 4 keadaan atau 3 keadaan seorang makmum dalam mengikuti imam. Pertama, mengikuti. Ini maksud mengikuti adalah imam takbir kemudian dia pun ikut takbir. Ini namanya mutaba'ah. Karena di sini disebutkan dengan huruf atau fa. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Dan jika imam takbir maka bertakbirlah. Fa di sini yufidu tartib. Memberikan faidah tartib. Jadi ketika imam takbir maka ikutilah imam, tidak mendahului atau membersamai imam. Yang kedua, keadaan makmum kepada imamnya adalah membersamai imam. Ini hukumnya makruh. Yang pertama mutaba'ah, hukumnya wajib. Yang kedua muwafaqah, yaitu membersamai, menyamai gerakan imam. Ini hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Dan yang ketiga al-musabaqah, yaitu mendahului imam. Mendahului imam ini hukumnya haram dan bisa membatalkan sholat, sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Sa'di atau pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya para ulama menambahkan keadaan keempat, yaitu mukhalafah, menyelisihi imam. Misalnya imam sudah baru mulai takbir, dia sudah salam. Dia sudah salam. Imam baru tasyahud awal, bangkit dari tasyahud awal, dia salam. Ini mukhalafah. Ini namanya mukhalafah, menyelisihi imam. Tentunya lebih
lebih berat hukumannya dibandingkan musabaqah atau muwafaqah. Selanjutnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa yu'marul ma'mumun bil iqtida'i bi imamihi, maka para makmum diperintahkan untuk mengikuti imam mereka. Wa yunhauna 'anil muwafaqati wal musabaqati wat takhalluful katsir, dan dilarang mereka untuk menyamai imam, mendahului imam, atau menyelisihi kebanyakan dari gerakan imam. Maka kita tidak boleh menyelisihi imam, karena sebagian kaum muslimin menyelisih imam, banyak gerakannya. Salat tapi banyak geraknya. Ini juga termasuk bentuk menyelisih imam. Banyak geraknya atau banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting atau tidak ada maslahatnya. Seperti membenarkan peci. Ini termasuk atau gerakan-gerakan yang lain yang tidak penting. Ini banyak kita jumpai di sebagian kaum muslimin yang banyak menyelisihi imam. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti imam ketika sholat, dan tidak boleh menyamai imam atau mendahului imam atau bahkan menyelisihi imam dalam sholat. Sesudah kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini berkaitan dengan shaf. Kata beliau, fa in kanu isnaini fa aksar fal afdal ayyasufu khalfahu. Dan jika mereka yaitu makmum jumlahnya 2 atau lebih, karena tadi berkaitan dengan makmum yang jumlahnya 1. Bagaimana dengan makmum yang jumlahnya lebih dari 1? Maka di sini kata Syekh, fal afdalu ayyasufu khalfahu. Maka yang lebih utama hendaknya mereka bersaf atau berdiri di belakang imam, membuat barisan di belakang imam. Wa yajuz an yamini, dan boleh di samping kanan imam. Sebagaimana hadis Abu Bakar. Sebagaimana hadis Abu Bakar, beliau pernah menjadi imam, sedangkan di samping kanan beliau ada Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwasanya sah jamaah meskipun makmum berdiri di samping kanan imam. Ini kalau lebih dari 1 makmum. Au anjanibai, atau di antara 2 sisi imam, kanan maupun kiri. Lebih-lebih kalau masjidnya penuh dan tidak ada tempat lagi kecuali di samping kanan maupun samping kiri imam, maka boleh. Wa rajulul wahid yasufu an yaminil imam. Maka ketika tidak cukup suatu masjid atau musalla, maka salah seorang berdiri di samping kanan imam, di samping kanan imam. Wal mar'a khalfar rajul, sedangkan shafnya perempuan adalah di belakang laki-laki. Jadi kalau jamaahnya terdiri dari imam, makmum laki-laki maupun perempuan, maka ya hendaknya yang paling belakang adalah perempuan. Berkaitan dengan shaf, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang berada di depan, dan yang paling buruk adalah yang di akhir. Sedangkan shaf yang paling baik bagi perempuan adalah di akhir, dan yang paling buruk adalah di depan. Hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, dan juga yang lainnya. Ini kalau makmum jumlahnya banyak, laki-laki maupun perempuan, maka yang laki-laki berada di belakang imam atau di samping kanan maupun kiri, atau samping kiri kanan imam jika tidak muat masjidnya atau musolahnya. Sedangkan perempuan berada di paling belakang, dari paling belakang.
Wal mar'atu khalfar rajuli awir rijal taqifu wahdaha. Sedangkan makmum perempuan berada di belakang laki-laki, makmum laki-laki atau makmum laki-laki, dia berdiri sendiri di belakang jika satu orang perempuan. Illa idza kana ma'an nisa, jika bersamanya ada perempuan yang lain, lebih dari satu makmum perempuan, fa yakunna karijal, maka barisannya seperti laki-laki. Sama-sama wajib apa? Wajib meluruskan shaf. Fi wujubil musafah. Sama-sama wajib apa? Membentuk shaf sebagaimana laki-laki. Wa in waqafa ar-rajulul wahid khalfal imam aw khalfas shaf li ghairi udrin batala salatuhu. Kemudian beliau menjelaskan terkait hukum seorang yang sholat di belakang shaf sendirian padahal masih ada shaf yang kosong di depannya. Hukumnya apa? Kata Syekh Sa'di, hukumnya sholatnya batal. Wa in waqafa ar-rajulul wahid khalfal imam, dan jika seorang makmum atau jika ada seorang makmum yang berdiri di belakang imam, atau berdiri di belakang shaf sendirian tanpa ada udur, batola sholatuh, maka batal sholatnya. Di sini beliau katakan li ghairi udrin, tanpa ada udur. Dan jika ada udur, maka tidak sampai membatalkan sholat. Contoh misalnya sudah tidak cukup lagi shafnya, tidak ada celah lagi dia untuk masuk ke barisan shaf, maka boleh dia berdiri di belakang shaf sendirian. Maka di sini kita hendaknya berusaha ketika kita sholat berjamaah dan kita ingin masuk atau misalnya kita masbuk, maka kita lihat terlebih dahulu apakah ada shaf yang masih kosong ataukah tidak. Jika tidak ada, maka boleh bagi kita untuk berdiri di belakang shaf atau di shaf paling belakang sendirian. Boleh, tidak sampai membatalkan sholat. Yang sampai membatalkan sholat apabila masih ada shaf yang kosong kemudian kita bikin shaf sendiri, ini bisa membatalkan sholat menurut pendapat Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan juga berdasarkan hadis Wabisah ibn Ma'bad, wasi Rasulullah SAW, ra'a rajulan, Nabi SAW pernah melihat seorang yusalli khalfas shaf, dia sholat sendirian di belakang shaf, di belakang barisan, wahdahu, sendirian. Fa'amarahu ayyu'ida, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya, menunjukkan sholatnya batal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Maka ketika kita masbuk, hendaknya kita teliti terlebih dahulu apakah ada shaf yang masih kosong sehingga kita bisa masuk, bisa merapatkan shaf, sehingga kita tidak meninggalkan celah bagi syaitan. Dan jika kalau tidak ada celah atau shaf yang bisa kita isi, maka boleh kita berdiri di belakang shaf sendirian, dan ini tidak membatalkan sholat kita. Selanjutnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa alal imam taksilu maksudul imamah minal jahri bit takbiri fil intiqalati wa tasmi' wa minal jahri fil qiraati fis salatil jahriyati. Selanjutnya beliau tekankan kembali hendaknya seorang imam mewujudkan maksud dari sholat jamaah, maksud dari disyariatkannya seorang menjadi imam. Apa maksud disyariatkannya seorang menjadi imam dalam sholat? Kata Syekh Sa'di, minal jahri bit takbiri fil intiqalati wa tasmi', yaitu diantara maksudnya adalah untuk mengeraskan bacaan takbir. Lebih-lebih kalau makmumnya banyak, jumlahnya banyak. Dan tujuan utama seorang ditunjuk jadi imam diantaranya adalah agar para makmum bisa mengikuti dia, mengikuti sholatnya, sebagaimana sholat Nabi SAW. Maka tatkala dia melihat jumlah makmum banyak, maka hendaknya dia perkeras suara takbirnya atau bacaan suratnya.
fil intiqalati wa tasmi, baik takbiratul ihram atau takbir intiqal. Takbir intiqal seperti takbir dari berdiri ke ruku, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Maka hendaknya seorang imam mengkeraskan suaranya. Wa tasmi, ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamida, dia keraskan sami Allahu liman hamida. Wa minal jahri fil qiraati fi shalatil jahriyah, demikian juga ketika dia membaca surat, baik surat Al-Fatihah maupun surat pendek, hendaknya dia keraskan bacaan suratnya. Tentunya dalam salat-salat jahriyah. Salat-salat jahriyah seperti salat maghrib, isya, dan subuh. Ini seorang imam mengkeraskan bacaan suratnya, baik Al-Fatihah maupun surat setelah surat Al-Fatihah. Dan juga di antara tugas imam, wa alaihim mura'atul ma'mumin, dan hendaknya dia memperhatikan keadaan makmumnya. Hendaknya dia memperhatikan keadaan makmumnya. Ini di antara tugas imam. Karena tugas imam itu tidaklah mudah. Jangan sampai dia menjadi fitnah. Ketika dia mengimami orang-orang yang lanjut usia, atau yang kebanyakan mungkin tidak kuat kalau berdiri lama, maka alangkah baiknya dia memilih surat-surat yang pendek. Ketika dia mengimami orang-orang yang kuat, para pemuda misalnya, atau para santri misalnya, maka lebih baik dia perpanjang suratnya. Lebih baik dia perpanjang bacaan suratnya, memilih surat-surat yang panjang. Karena dia sholat bukan untuk dirinya sendiri, tapi sholat untuk dirinya dan untuk orang lain. Tapi harus mengetahui keadaan mereka. Karena itu Nabi SAW pernah marah kepada sahabat Mu'ad, karena ada salah seorang sahabat yang lain yang mengadu kepada Nabi SAW bahwasanya Mu'ad memperpanjang bacaan sholatnya, sedangkan dia memiliki urusan. Maka Nabi SAW memanggil Mu'ad dan mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Nabi SAW murka kepada Mu'ad bin Jabal. Maka wajib bagi seorang makmum mengetahui kondisi makmumnya. Wajib bagi imam mengetahui kondisi makmumnya. Jangan sampai dia dibenci oleh makmumnya karena bacaannya yang panjang. Karena di belakang makmum, di belakang imam berbeda-beda kondisi. Ada yang kuat, ada yang tua, lemah, atau orang sakit, atau ibu-ibu yang bawa anaknya. Maka bagi imam hendaknya memperhatikan kondisi para makmumnya. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan kalimat kedua, yaitu sabda Nabi SAW, wal ya ummakum akbarukum. Dan hendaknya yang paling tua di antara kalian adalah yang paling berhak menjadi imam. Ini seputar imam, hukum-hukum seputar imam. Maka hendaknya bagi orang yang ditunjuk sebagai imam, hendaknya dia memperhatikan, atau hendaknya waliul amr atau orang-orang yang ingin menunjuk seorang menjadi imam, hendaknya memperhatikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di. Yang pertama adalah yang paling bagus bacaannya, yang mana tidak cukup bagus bacaannya atau banyak hafalannya, dia juga harus mengerti hukum-hukum sholat. Dan yang kedua, jika tidak ada yang atau tidak diketahui siapa yang paling banyak hafalannya atau bagus hafalannya, atau mengetahui
hukum-hukum seputar sholat, maka kembali ke hukum asal, yaitu wal ya ummakum akbarukum. Hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling tua, atau yang paling senior, Dan insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan tentang sifat sholat Nabi atau hukum-hukum seputar sholat, khususnya kalimat pertama dari hadis ini, yaitu kalimat shollu kama ra'aitumuni usolli, pada pertemuan selanjutnya biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.